الفاتحة لسلامة ديننا ودنيانا وأخرانا وبنية الدعاء والقبول وتمام كل سوء صلاح الشأن ظاهرا باطنا دافعة لكل شر جالبة لكل خير لنا ودينا وشيخنا أحبابنا أن الله ينور قلوبنا وقوالبنا مع الهدى قال عفاف المدن وآله من الأنبياء من جميع الملائكة من جميع المكان إسرافيل إسرائيل من صحابة من أولياء شام من سادات سيدنا قد من أشام والدينا مع المشايخنا جداتنا أجدادنا أخوانا وزور وأنا ما نوى بي سلف الصالح من أرواحهم إلى حضرة النبي المصطفى سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم الكرام مثل سورة الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. إياك نعبد وإياك نستعين صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. رب اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. ويل لكل همزة لمزة. الذي جمع مالا وعدده. يحسب أن ماله أخلده. Khoknya tebal, lahunya ada yang kurang banyak, lahu sama khoknya akhlada. Yahsabu anna malahu akhlada.
كلا لينبذن في الحطمة وما أدراك ما الحطمة نار الله الموقدة التي تطلع على الأفئدة إنها عليهم مؤصدة في عمد ممددة بسم الله الرحمن الرحيم ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل ألم يجعل كيدهم في تضليل ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول بسم الله الرحمن الرحيم لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف صدق الله العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. Bismillahirrahmanirrahim. Kemarin diterangkan dalam kitab ini tentang hakikat ilmu yang paling penting segera dipelajari, ya, disebut dalam kitab ini dengan sebutan ilmul hal, ilmu yang sedang dibutuhkan pada waktu itu. Ya, kemudian
Beliau mengatakan sampai dikatakan kemarin afdhalul ilmi ilmul hal wa afdhalul amal hifdzul hal. Ilmu yang paling utama adalah ilmu hal, ilmu yang sedang dibutuhkan waktu itu, yang kita sedang apa. Dan amal yang paling utama ya menjaga keadaan kita sekarang ini apa, ya harus dijaga supaya kita benar-benar dianggap beradab, sopan kepada Allah, sopan kepada sesama manusia. Maka kata pengarang kitab ini yuftaradu 'alal muslimi, diwajibkan atas orang Islam talabu ilmi ma, mencari pengetahuan apa, ya, mencari pengetahuan apa ya qaulahu, yang terjadi bagi orang Islam itu, ya, mencari pengetahuan apa yang terjadi padanya, pada orang Islam, fi hali, pada keadaannya, fi ayyi halin kana, dalam keadaan bagaimanapun gitu. Jadi fi ayyi halin kana, dalam keadaan apapun. Bagaimana orang itu ketika sedang mendapatkan nikmat, keadaannya bagaimana, apa yang harus dilakukan, ya. Setiap orang ketika mendapat nikmat harus bersyukur kepada Allah, minimal dengan mengucapkan alhamdulillah. Setiap mendapatkan cobaan, ujian, ya, yang tidak dicocoki oleh nafsu, maka kewajiban orang itu harus sabar, ya. Ya, ridho dan sabar apapun yang terjadi, yang menghendaki siapa? Allah. Pasti Allah menghendaki yang terbaik, pasti ada hikmahnya. Nah, keadaan manusia itu tidak luput dari dua keadaan ini, ya. Kalau tidak mendapat nikmat pasti mendapat cobaan, ya. Berbicara tentang nikmat, setiap detik dalam kondisi apapun kita ini pasti mendapat nikmat Allah, ya. Ya, kita hidup itu sudah nikmat. Kita sudah hidup diberi anggota tubuh yang lengkap, ya. Mata bisa melihat, lisan bisa bicara, telinga bisa mendengar, kaki bisa berjalan, tangan bisa bergerak, ya, bisa duduk, bisa berdiri, bisa jalan, bisa buang air, bisa makan. Nikmat-nikmat yang, ya, tidak bisa dihitung. Jangankan sejak kita lahir, ya, sejak kita bangun tidur sampai sekarang itu loh, tidak bisa ngitung nikmatnya. Terutama di antara sekian banyak nikmat yang sangat besar adalah nikmat sehat. Kata Nabi dalam hadis, man asbaha mu'afan fi jasadih aminan fi sirbih wa indahu qutu yaumih faka'annama hizat lahud dunya bihadzafiriha. Kata Nabi, barang siapa yang pagi-pagi sehat badannya, sehat, mu'afan fi ajasdi wa aminan fi sirbi, aman keluarganya, jadi orang tuanya selamat, ya, ayah ibunya selamat, anak-anaknya selamat, ya, tidak ada cobaan. Terus wa indahu qutu yaumi, dia mempunyai makanan pokok yang dimakan untuk hari itu, ya. Walaupun besok masih tidak ada, tapi orang ini dikasih sehat, terus tidak dikenai bala, terus ada yang dimakan walaupun untuk sehari itu. Apa kata Nabi keadaan orang ini? Faka'annama hizat lahud dunya bihadzafiriha, seolah-olah orang ini mendapatkan nikmat dunia sepenuhnya, itu miliknya. Yang mestinya orang itu dengan mendapatkan nikmat tiga tadi, ya, pagi-pagi sehat, terus aman dari bala, terus ada yang dimakan, itu mestinya orang harus selalu basah lisannya dengan alhamdulillah, alhamdulillah, harus ceria, tidak pernah sumpek, tidak pernah ngerusul, ya, dengan mendapat nikmat tadi, ya.
Mestinya orang harus tidak henti-henti baca alhamdulillah, karena kata Nabi mendapatkan nikmat tadi itu lebih besar daripada dunia dan seisinya. Cuma umumnya orang itu kurang ya, menghargai nikmat kesehatan ya. Nikmat aman dari bala itu kurang menghargai. Seolah-olah nikmat itu menurut umumnya kalau punya uang banyak, padahal ya, walaupun jadi orang terkaya di dunia tapi tidak sehat. Apa artinya kekayaannya? Kadang-kadang orang kaya raya tapi stroke ya. Mau makan ini tidak ya, tidak boleh. Makan ini tidak boleh. Makan ini tidak boleh. Walaupun kendaraannya 10 mewah-mewah, terus hati lungo nandi ya. Jadi ternyata sehat itu lebih besar daripada dunia seisinya ya. Ya, kalau orang ya tidak sehat itu walaupun kaya raya makan apa saja tidak akan nikmat. Tapi lek sehat sampean kabeh mangan opoi ya nikmat ya. Itu nikmat sehat itu segalanya. Maka orang harus bersyukur, tapi umumnya manusia kurang memanfaatkan nikmat sehatnya itu. Kata Nabi, nikmatani maghbunun fihima katsirun minan nas. Ada dua nikmat yang mana manusia itu umumnya rugi ya. Ya, artinya tertipu dengan dua nikmat. Padahal nikmat ini nikmat sangat besar. Apa itu katanya? As-sihhah wal faragh. Nikmat sehat dan nikmat punya kesempatan. Banyak orang ketika dikasih sehat, sehatnya dibuat nganggur-nganggur ya. Kadang-kadang walaupun di pondok padahal sehat, malas. Nah, ini orang tertipu dengan nikmat sehat ya. Terus punya kesempatan apa? Ya, masih banyak waktu tapi ya, disia-siakan. Orang ini kurang mensyukuri nikmat Allah. Ya, selama orang itu ingat bahwa kita ini setiap saat dapat nikmat terus kita ini syukur ya. Nah, kita ini dianggap ya ibadah. Jadi yang namanya ibadah itu tidak harus sholat puasa, bukan. Kita walaupun diam tapi ingat alhamdulillah di hati walaupun tidak diucapkan ya. Nah, kita hidup nikmat dari Allah, kita sehat nikmat dari Allah, kita bisa melihat nikmat dari Allah, kita bisa bergerak nikmat. Begitu itu orang berada dalam ibadah karena ya syukur ini. Begitu juga ya setiap orang siapapun orangnya pasti ya menghadapi ujian hidup. Apalagi di dunia ini memang tempatnya cobaan ya, tempatnya ujian. Tapi selama orang itu ridho bahwa ini semua sudah ada ketentuan Allah dan ini ujian dari Allah, sabar, maka justru menguntungkan ya. Dengan dikasih cobaan tapi sabar ya. Maka orang ini semakin dicintai oleh Allah, semakin ditinggikan derajatnya. Berarti orang itu dalam keadaan apapun kalau ada ilmunya gitu loh ya, ilmu tentang ya bagaimana ya kewajiban kita bersyukur, bagaimana supaya sabar ya. Maka dalam kondisi apapun baik ya. Karena ada ilmunya dan mengamalkannya ya. Jadi setiap saat kita ini pasti berada dalam kenikmatan, maka kewajiban kita harus ya mengungkapkan rasa syukur kepada Allah. Selama orang itu mau bersyukur, maka nikmat-nikmat apapun pasti dijaga dan bahkan ditambah. Tidak mungkin Allah itu mencabut nikmat padahal orang syukur, tidak mungkin ya. Kalau ada orang tadinya dapat nikmat-nikmat kok dicabut oleh Allah, bahkan itu pasti karena orang ini kurang mensyukuri nikmat Allah ya. Itu ya, termasuk ilmu yang dibutuhkan pada saat itu kita sedang dapat nikmat ya. Maka kita harus syukur ya. Pada saat itu kita dapat cobaan, kita harus sabar ya. Termasuk adabnya orang ketika sedang terlanjur maksiat, itu adabnya ilmu yang harus dibutuhkan, harus segera istighfar dan menyatakan taubat kepada Allah. Itu ya namanya orang ini masih dikatakan sopan kepada Allah, masih dianggap termasuk ibadah. Makanya ada orang seorang laki-laki minta wasiat kepada
seorang ulama sufi, ulama ahli tasawuf, wahai ya Syekh, wahai ya Syekh, ausini, tolong sampean wasiati saya ya. Akhirnya dikasih wasiat, sampean hidup ini harus banyak-banyak alhamdulillah dan banyak-banyak istighfar. Dua ini hidup ya, sampean kepingin dadi wong sing enak terus, aman terus apa loro iki, sampean urip sing akeh alhamdulillah, terus yang nomor loro sing akeh istighfar. Ketika ditanya nopo kok ngoten ya, iya kata beliau, sebab kita ini tidak pernah dapat nikmatnya. Jadi awak-awakan iso ambaan itu nikmat, iso oba nikmat ya, apa? Ya, jantung kita tetap ya digerakkan oleh Allah normal, itu nikmat. Livernya nikmat, itu apa? Pantasnya kita harus selalu alhamdulillah. Ya, lek wong ya bah, banyak alhamdulillah, pasti nikmat akan dijaga dan akan ditambah. Terus yang kedua, apa kok awak-awakan iki harus banyak istighfar, sebab awakan mesti kena dosa, mesti ya bah? Banyak dosa. Lah dosa itu diantara bahayanya bisa membuat orang malas ibadah, pegah, apot kati ibadah, terus termasuk apa? Tidak bisa menikmati ibadah itu karena dosa. Di samping dosa itu akan mempersulit urusan orang. Dosa itu bisa apa? Menghalangi dapat ilmu ya. Apa? Maka kalau orang itu istighfar, banyak istighfar, maka apa? Ya penghalang-penghalang ya, yang tadinya bisa memberatkan ibadah itu hilang karena istighfar ya. Dan kalau ada bala yang akan turun ya, maka dicegah oleh Allah berkat istighfar. Maka orang harus banyak apa? Ya alhamdulillah, dan harus banyak istighfar. Itu dibutuhkan gitu loh. Setiap keadaan ya, kita harus paham apa yang wajib kita lakukan ketika kita sedang dapat nikmat-nikmat, apa yang harus kita lakukan ketika kita dapat cobaan, apa yang harus kita lakukan ketika kita terlanjur melakukan dosa ya. Begitu itu termasuk ilmu hal ya, ilmu yang harus diketahui apa yang harus dilakukan pada saat itu, keadaan apa. Ini maksudnya ilmu mayaqalu apa? Fi ayyi halin kana, dalam keadaan apapun, apakah itu keadaan sehat atau sakit, katakan bepergian atau ketika ada di rumah, ketika berdagang, berbisnis, ketika di jalan atau ketika belajar, semua ada ilmunya gitu, yang harus dipraktekkan ya dalam segala keadaan. Ini fa innahu, karena sesungguhnya ya dhamir sya'an itu la budda lahu minas shalah, harus orang itu sholat ya. Itu ingat, la budda itu lek gandeng sama isim apa itu mesti dikasih min, itu memang gandengannya. Lek gandeng sama fiil itu tanpa min, la budda laka an apa tata'allama, haruslah Anda belajar ya. Tapi kalau pakai at-ta'allum, la budda laka minat ta'allum, harus dikasih min ya. Nah ini supaya kalian paham perbedaan antara bahasa Arab, antara bahasa Jawa dan bahasa Indonesia. Lek bahasa Arab memang ada gandengannya seperti itu. Bahasa Jawa lengkap, setiap min mesti sangking ya. Min mesti sangking. La budda lahu, ora kena ora lahu kedue wong Islam minas sholati, sangking salat. Itu lek terjemah bahasa Indonesia seperti itu sulit dipaham ya. Ya, tidak kena tidak bagi orang Islam dari sholat. Ya ini sulit. Ketika kita menerjemah ke bahasa Indonesia, sesuaikan dengan kebiasaan bahasa Indonesia, yang penting gampang dipaham. Ya seperti itu. Minnya diterjemah apa enggak? Tidak usah. Jadi fa'innahu, karena karena gitu aja. La buddalau, harus bagi orang Islam itu sholat ya. Jadi daripada dari sholat tambah tidak dipaham ya, haruslah orang Islam itu
sholat atau melakukan sholat. Oleh karena setiap orang Islam harus sholat, fayuftaradu alaihi, maka diwajibkan atasnya, atas orang Islam, ilmu ma yaqa'u lahu fi sholatih, mengetahui apa saja yang terjadi bagi orang itu dalam sholatnya, apa yang dibutuhkan dalam sholat supaya sholatnya itu sah. Karena walaupun sholat kalau tidak sah ya hukumnya seperti belum sholat ya. Sudah sholat tapi ada tidak sah, maka seperti tidak sholat. Walaupun 60 tahun sholat tapi ya tidak cocok ilmunya terus tidak sah ya, seperti tidak sholat. Seperti Nabi pernah ketika menyampaikan khutbah di masjid, ada orang sholat ya 2 rakaat. Terus setelah orang itu salam, oleh Nabi ditegur, sampean berdiri, sampean sholat, sampean belum sholat. Akhirnya orang ini berdiri sholat lagi. Setelah melakukan salam, Nabi tetap, sampean berdiri, sampean sholat lagi, sampean belum sholat. Ya, sampai 3 kali tetap seperti itu. Akhirnya Nabi ngasih tahu, sampean kalau sholat model seperti itu, tidak tumak nina, rukuk sujudnya. Ya walaupun sampai 60 tahun sampean mati seperti itu ya, sampean hukumnya belum sholat. Itu. Maka katanya apa? Nah, setiap orang Islam kan wajib sholat, maka diwajibkan baginya mengetahui apa yang terjadi pada sholatnya itu supaya satu, sholatnya supaya dianggap sah. Yang kedua, bagaimana supaya sholatnya itu diterima. Jadi lain sah, lain diterima. Walaupun sah tapi tidak diterima, ya tidak ada hasilnya. Ya, orang sholat ya sudah cocok syarat tapi tidak diterima, kosong ya hasilnya di akhirat karena tidak diterima. Contohnya ya betul sholat cocok fasih juga, tapi niatnya tidak karena Allah, ya diterima apa enggak? Diterima, tidak diterima itu. Ya kalau tidak diterima walaupun 60 tahun kosong. Tidak ada, ibarat nanam tanaman tidak tumbuh. Besok ketika sudah dia mengharap pahala saya sholat ini, ternyata tidak ada sama sekali karena amalnya tidak diterima. Makanya ya, yang terpenting kita harus menjaga ya apa supaya amal-amal kita semua itu diterima ya. Itu yang terpenting, sedikit tapi diterima itu jauh lebih baik daripada banyak tapi tidak diterima ya. Itu makanya ketika Sayyidina Ali ditanya ya oleh seorang, wahai Sayyidina Ali, amal yang paling baik itu apa ya? Ketika orang ini tanya kepada sahabat Abdullah bin Abbas, dijawab amal yang paling baik ya sholat tepat pada waktunya. Betul itu memang sebenarnya. Tapi ketika tanya kepada Sayyidina Ali, nopo amal sing paling sae? Ya, menurut saya amal yang paling baik amal yang diterima ya. Masuk sembahyang sergap tapi ya gak ikhlas. Salate krana menungso, krana pamer. Ya ndak akan diterima, percuma. Ya. Tapi misalnya senajan sampean misalnya pas melaku ono kotoran, ono sampah ke embong tak singkirino aku niat nyenengno wong, aku niat ngamalno ya. Islam itu menjaga kebersihan ya. Ya itu ikhlas, gak kepingin dipuji kan dalam ya. Itu diterima lebih besar, itu lebih baik daripada sholat banyak tapi tidak diterima ya. Itu yang terpenting ya, apa supaya kita ini ya amal-amal yang dilakukan sah. Terus yang kedua bagaimana supaya diterima ya, termasuk supaya amal-amal diterima ya pakaian yang kita pakai itu harus benar-benar dibeli dari uang yang halal, atau jangan sampai ngasap. Jadi misalnya pakaian milik temannya dipakai padahal tidak minta izin dulu, dan ya ini walaupun sholat tidak akan diterima oleh Allah karena ya tidak halal ya. Apapun yang dipakai yang tidak halal itu akan menjadi penyebab amalnya ditolak ya. Sampai Nabi bersabda, manishtaro
thauban bi asyarati darahima wa fi dirhamun min haramin lam yataqabbalillahu lahu salatan. Siapa yang membeli pakaian 10 dirham, sedang yang 1 dirham uang haram, maka tidak akan diterima oleh Allah salatnya, ibadahnya, selama orang itu menggunakan pakaian yang sebagian uang yang dibeli yang dibuat beli dari haram, Maka Al-Imam Abdullah bin Al-Haddad menjelaskan betapa beratnya itu uang yang haram atau rezeki yang haram itu, padahal dibuat beli pakaian, pakaian itu di luar badan, dibuat sholat, dibuat ngaji, dibuat ibadah, tidak diterima. Padahal itu di luar badan, dan itu hanya 10%-nya kecampuran haram. Bagaimana kalau 100% haram karena bukan miliknya? Atau bagaimana kalau berupa makanan yang masuk ke dalam perut, sarinya jadi darah yang mengalir ke seluruh tubuh, ke otak, ke mata dan sebagainya, lebih bahaya lagi gitu loh. Sedangkan pakaian itu di luar badan menyebabkan doanya tidak diterima, sholatnya tidak diterima, ibadahnya tidak diterima, apalagi berupa makanan yang masuk ke dalam perut. Begitu itu wajib diketahui oleh setiap orang Islam dan wajib diamalkan gitu loh. Sebab kalau tidak, dia perasaannya sudah ahli ibadah, ternyata ada sesuatu yang tidak diketahui yang menyebabkan amalnya tidak diterima. Jadi kewajiban kita harus sadar, kita orang Islam wajib sholat, setidak-tidaknya sehari semalam 5 kali itu tidak boleh ditawar, itu kewajiban yang pokok. Bagaimana supaya sholat itu yang pertama sah, yang kedua bagaimana supaya diterima. Maka ilmu apa saja yang menyebabkan sholat kita itu sah wajib dipelajari dan diamalkan, dan apa saja ilmu yang menyebabkan kalau kita paham, kita amalkan, diterima ibadah kita, wajib kita pelajari. Ini maksudnya, maka diwajibkan bagi orang Islam mengetahui apa yang terjadi dalam sholatnya, baik itu syarat-syarat sholat itu apa saja, diantaranya wudhu, wudhunya pun juga harus cocok dengan ilmunya. Apa fardunya wudhu, apa batalnya wudhu, apa yang menyebabkan butuhnya rusak. Terus tentang orang syarat sholat harus suci pakaiannya, bagaimana supaya pakaian suci kalau ada najis, apa cara mensuci, itu wajib semua, Ini termasuk ilmu-ilmu yang wajib. Terus rukun-rukunnya juga begitu, apa saja rukun-rukun sholat, dan apa yang bisa menyebabkan sholat itu batal, apa saja yang menyebabkan sholat itu tidak diterima, itu termasuk ilmu hal namanya. Karena setiap hari mesti sholat, maka ilmu yang berhubungan dengan masalah sholat, supaya sholatnya benar, supaya sholatnya sah, supaya sholatnya diterima, itu dinamakan ilmu hal, wajib dipelajari oleh setiap orang Islam. Selama kita masih belum paham ilmu-ilmu tentang itu, kedusan gitu loh. Jadi belajar ilmu ini, ilmu yang kurang penting, dosa, sebab ilmu yang pokok belum dipenuhi. Kalau ilmu masalah keimanan sudah kita pelajari, sudah kita pahami, ilmu tentang kewajiban sehari-hari sudah, baru boleh orang itu belajar ilmu-ilmu yang lain yang sifatnya sunnah-sunnah. Terus wajib kita mempelajari apa yang diperlukan dalam sholat itu, apa? Biqadri ma yu'addi bihi fardhus sholati, menurut ukuran sekadar apa yang bisa dibuat melaksanakan sholat fardu gitu, sholat fardu. Bagaimana supaya sholat fardu kita itu sah, memenuhi syarat dan diterima, seukuran itu gitu loh. Adapun misalnya tentang apa saja macam-macam sholat sunat, terus syaratnya apa, itu hukumnya bukan wajib tapi sunnah,
Nah, ini yang yang wajib kita pelajari, yang namanya ilmu hal itu yang dibutuhkan minimal untuk melaksanakan ya sholat fardu ya, karena sholat fardu tidak bisa ditawar, tidak boleh kurang sama sekali. Berarti bagaimana supaya bagus bacaan Fatihahnya, karena Fatihah termasuk salah satu rukun sholatnya. Begitu tentang tumakninah ya, itu rukun dalam sholat. Terus wajibu alaihi, dan wajib atas orang Islam ilmu ma yaqa'lahu mana tadi? Oh sudah tadi. Biqadri ma yuaddi bi al-wajib ya. Jadi seukuran ilmu yaqa'u fi sholati biqadri ma yuaddi bi fardhu shalah. Wa yajibu alaihi, dan wajib atas orang Islam ilmu ma yaqa'lahu ya, mengetahui apa yang terjadi bagi orang itu biqadri ma yuaddi bihil wajib ya, seukuran apa yang bisa dibuat melaksanakan kewajiban. Jadi ibarat karena kita ini wajib sholat apa yang diwajibkan oleh Allah, terus apa ya, bagaimana caranya, nah, termasuk apa, bagaimana supaya kewajiban sholat ini bisa terlaksana dengan baik, ilmu apa saja itu juga wajib ya. Jadi seperti yang wajib kita akan belajar tata cara sholat, karena sholat itu yang wajib ya. Wudhu kan asalnya tidak wajib ya, bukan termasuk rukun Islam ya sholat. Tapi sholat tanpa wudhu yang benar kan sholatnya tidak sah ya. Maka oleh karena sholat itu tidak akan sah tanpa wudhu yang benar, maka belajar ilmu tentang wudhu itu juga wajib gitu loh. Walaupun orang kan yang rukun Islam kan sholat bukan wudhu, betul gitu loh ya. Tapi kalau anda tidak paham tentang wudhu kan sholatnya tidak sah. Maka belajar tentang tata cara wudhu yang benar itu juga wajib ya. Belajar tentang apa cara mensucikan najis wajib apa enggak? Wajib ya. Kenapa? Karena di antara syarat-syarat harus suci dari najis. Nah, kalau orang tidak tahu tentang najis, cara mensucikan najis, harus sholat pakaiannya najis, sah apa enggak? Tidak sah ya. Maka ya kita wajib mempelajari tentang tata cara sholat yang benar supaya sholatnya sah. Juga apa saja yang dibutuhkan untuk keabsahan sholat itu juga wajib dipelajari, seperti tentang tata cara wudhu yang benar, mensucikan najis, apa saja macam-macam najis ya, termasuk batasan aurat ya. Nah ini juga wajib dipelajari, karena tanpa mempelajari ini kewajiban sholat yang sehari-hari itu tidak akan sah. Ini yang dimaksud wa ma yutawassalu bi ila iqamatil wajibi yakunu wajiban. Li'anna ma yutawassalu bihi, karena apa yang dibuat perantara ila iqamatil fardhi, pada tegaknya kewajiban. Jadi karena apa saja yang dibuat perantara untuk tegaknya kewajiban, yakunu fardhon, maka ia menjadi fardu, seperti tadi gitu loh. Salat yang wajib salat, apa saja yang menjadi perantara supaya salat itu bisa dikatakan tegak, bisa dikatakan sah, maka wudu pun wajib dipelajari gitu loh. Ya, jadi mensucikan najis ya, cara mensucikan najis ya itu karena suci dari najis, suci dari hadas itu termasuk rukun sholat. Sholat tidak akan sah tanpa diawali itu. Maka ya, kita mempelajari tentang masalah tata cara sesuci ya, sampai sekiranya dengan kita belajar ilmu itu sudah mencukupi untuk dibuat melaksanakan sholat. Ini maksudnya karena apa yang dibuat perantara untuk ya, tegaknya kewajiban itu menjadi wajib juga. Wa ma yutawassalu bihi ila iqamatil wajib yakunu wajiban.
dan apa yang dibuatnya perantara untuk melaksanakan kewajiban, maka juga hukumnya wajib. Jadi sholat hukumnya wajib, belajar tentang sholat, maka belajar tentang wudhu pun juga wajib, karena wudhu ini perantara yang akan bisa menjadikan sholatnya sah. Ya. Wa kadzalik fi shaumi wa zakati. Ya. Begitu juga ya di dalam ibadah puasa dan zakat. Itu ya ingkana lahu malun, jika dia mempunyai harta apa? Wal haji in wajib alaihi, dan begitu juga apa ibadah haji itu juga wajib, belajar tentang haji kalau sudah wajib haji baginya karena sudah punya kemampuan. Jadi ketika orang itu berada di bulan Ramadan, karena puasa Ramadan wajib ya, maka wajib belajar tentang apa tata cara puasa yang benar, bagaimana supaya puasanya sah, bagaimana supaya puasanya diterima. Itu ilmu yang menyangkut itu hukumnya wajib ya. Tapi sebelum kita berada di bulan Ramadan ya tidak wajib karena kita sedang tidak puasa. Tapi ketika kita akan puasa, termasuk kalau mau puasa sunnah ya harus tahu tentang tata cara puasa sunnah. Begitu juga ketika orang sudah punya harta yang sudah mencapai nisab yang terkena kewajiban zakat, maka wajib belajar tentang tata cara zakat. Berapa ukuran orang dikatakan wajib zakat, terus berapa yang harus dikeluarkan ya, terus siapa saja yang berhak menerima zakat harus diketahui. Sebab kalau tidak ada ilmunya, zakat asal-asalan ya pokoknya aku yang penting ngetokno, tapi tidak tahu ukurannya berapa ya bisa saja kurang itu, atau ya tidak tahu siapa yang berhak menerima zakat ya. Kadang-kadang pokoknya yang penting tak kekno dulurku, yang penting dulurku, padahal kaya ya tidak akan diterima ya. Jadi semua ada ilmunya. Ketika orang masih melarat tidak wajib belajar tentang ilmu zakat, tapi ketika sudah punya kekayaan yang sudah mencapai nisab ya, berapa nisabnya ya harus dipahami ya, maka wajib belajar tentang tata cara mengeluarkan zakat ya, hal-hal yang berkaitan dengan zakat. Begitu juga kalau orang itu kaya terus punya kemampuan untuk membayar ONH ya, sudah mampu untuk pergi haji, maka pada saat itu dia harus belajar tentang ilmu-ilmu yang berhubungan dengan ibadah haji ya. Ini yang dimaksud ya, semua itu dinamakan ilmu hal ya, yang ilmu yang dibutuhkan pada waktu itu ya. Dan sekali lagi tentunya ilmu hal yang dibutuhkan setiap orang dalam kondisi apapun adalah ilmu tentang keimanan kepada Allah, ilmu pengenalan kepada Allah, karena dibutuhkan kita ibadah apapun walaupun tidak dalam keadaan ibadah, kita wajib selalu iman kepada Allah. Seperti orang harus selalu tawakal, harus selalu istilahnya takut kepada Allah ya. Ilmu yang seperti ini dibutuhkan setiap saat, tidak ada bedanya, siapapun orang butuh mengenal Allah, butuh iman kepada Allah ya. Saya kira itu wakadzarik tidak usah, mari dibaca dulu, diulang dari faslun supaya Bismillahirrahmanirrahim. Faslun fi mahiyatil ilmi wal fiqhi wa fadli. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, talabul ilmi fariidatun ala kulli muslimin wa muslimatin i'lam bi annahu la yuftaradu ala kulli muslimin wa muslimatin talabu ilmin talabu kulli ilmin bal yuftaradu alaihi
talabu ilmil hal kama yuqalu afdalul ilmi ilmul hal wa afdalul amal hifdzul hal yuftaradu 'alal muslimi talabu ilmi ma yaqa'u lahu fi halihi fi ayyi halin kana fa innahu la budda lahu min as-salati fa yuftaradu alayhi ilmu ma yaqa'u lahu fi salatihi biqadri ma yuaddi bihi fardhu as-salati wa yajibu alayhi ilmu ma yaqa'u lahu biqadri ma yuaddi bihi al-wajib li'anna ma yutawassalu bihi ila iqamatil fardi yakunu fardan wa ma yutawassalu bihi ila iqamatil wajib yakunu wajiban wa kadzalika fis shaumi waz zakati in kana lahu malun wal hajji in wajaba alaihi. Ya, saya kira itu dulu. Wallahu a'lam bissawab. Rabbana taqabbal minna wanfa'na bisirril Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Subhanakallahumma